Saya ingin tahu Dokter Andamari dalam praktek sehari-hari ya, ada nggak kunci-kunci tertentu yang membuat, oh ini kayaknya kita harus hati-hati? Bayi yang memang terlalu overprotective, Iya, nah itu biasanya kita agak sedikit lebih ketat untuk pemantauannya. Ya. Karena bukannya mereka tidak bisa, tetapi seringkali mereka tidak mendapatkan kesempatan. Pemeriksaannya sendiri itu memang bisa dilakukan di bayi-bayi yang lahir normal maupun bayi-bayi yang lahir prematur. Bunda Podcast. halo saya Dokter Tiwi, lagi kita mau membahas tentang sesuatu yang diperlukan oleh orang tua dan semua dokter anak seharusnya bisa mengerjakan walaupun ini memerlukan waktu. Kalau pertumbuhan biasanya parameternya jelas ya, semua tahu bahwa berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Yang mungkin belum banyak dibahas adalah perkembangan. Jadi sore ini kita mau mendiskusikan dengan salah satu dokter anak kebanggaan Bunda Group, Dokter Andamari. Aduh, terima kasih Dokter Tiwi, saya merasa tersanjung ya, tersanjung. Kita harus menyanjung-nyanjungkan ini. Jadi artinya ada kelompok anak atau kelompok bayi atau bahkan boleh kita bilang bahwa semua bayi di tahun pertama dan kedua itu kita mempunyai kesempatan untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan. Nah, caranya ada KMS untuk berat badan dan tinggi badan, ada kurva lingkar kepala untuk lingkar kepala. Nah, kemudian perkembangan. Biasanya perkembangan itu orang tua ke dokter anak bertanya, apakah saya perlu ke dokter tumbuh kembang? Selalu sering bertanya begitu. Padahal menurut kita berdua nih atau semua dokter anak itu sebetulnya belajar tentang itu dan perkembangan adalah salah satu yang menjadi modal kita dalam melayani masyarakat. Nah, sekarang saya mau bertanya diskusi lah sama dokter Andamari ya. Nah, dalam praktek sehari-hari di kamar praktek tuh biasanya mana bayi yang memang kita harus hati-hati, mana bayi yang ini nggak bakal apa-apa gitu. Silakan dokter Andamari. Jadi kalau untuk semua anak kan sebenarnya memang berhak ya dok untuk mendapatkan screening tumbuh kembang. Tetapi untuk keadaan-keadaan seperti mungkin yang mereka riwayat berat lahirnya kecil, kemudian lahirnya mungkin prematur gitu ya, atau mungkin ada riwayat masuk NICU sebelumnya, atau mungkin riwayat dengan orang tua dengan mungkin penyakit kronik, itu merupakan pasien-pasien yang memang perlu kita lebih perhatikan untuk kita pantau ketat lah, lebih ketat tumbuh kembangnya. Oke, saya ingin tahu dokter Andamari dalam praktek sehari-hari ya, ada nggak kunci-kunci tertentu yang membuat, oh ini kayaknya kita harus hati-hati, gitu ya. Misalnya kalau saya pribadi, kalau praktek ya misalnya, gangguan pertumbuhan biasanya beresiko untuk gangguan perkembangan, gitu ya. Misalnya berat badan bayi 3 kilo, bagus nih, tapi dia 1 bulan ada ya datang cuma 3,1 ya, karena pertumbuhan atau nutrisi di awal itu kan dia 70% itu ke otak. Jadi bayi-bayi yang seperti ini ada resiko walaupun kita tahu bahwa kita menghadapi bayi yang otak itu masih plastis. Nah, kalau pengalaman dokter Andamari ya sebagai dokter anak selama bekerja sebagai dokter anak itu apa yang ditemukan di praktek? Setuju banget dok. Jadi memang salah satunya selain parameter yang tadi ya, misalnya bayinya tuh sehat-sehat aja, tetapi kita perlu perhatiin, kalau dari saya pribadi perlu perhatikan status nutrisi ya. Nggak hanya bayi-bayi yang kekurangan nutrisinya, tetapi bayi-bayi yang over. Biasanya tuh kadang juga akan mengalami keterlambatan yang karena gendut ya. Karena kadang kan keberatan badannya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin dari segi lingkungan dok. Lingkungan. Iya, jadi biasanya kalau memang bayi yang memang terlalu overprotective, nah itu biasanya kita agak sedikit lebih ketat untuk pemantauannya. Karena bukannya mereka tidak bisa, tetapi seringkali mereka tidak mendapatkan kesempatan. Gitu. Oh ya, setuju banget ya. Anak pertama, cucu pertama, ya kan? Yang banyak digendong, yang takut ditengkurepin, gitu kan ya. Orang tua bekerja dan Orang tua tinggal bekerja. bersama Itu. pengasuh. Jadi
kelompok anak atau anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang sibuk, Iya. orang tua yang tidak punya waktu untuk melakukan stimulasi, atau orang tua yang belum punya pengalaman sehingga tak mencoba gitu ya. Kadang-kadang seringkali khasnya, oh boleh ya dok digituin gitu ya. Benar. Oke. Nah, sore ini kita akan membahas satu cara evaluasi perkembangan yang mungkin tidak semua dokter anak mengerjakan, atau mungkin jadi tahu parameter yang diukur, yaitu Denver ya. Jadi kita akan sedikit mendalami itu supaya mudah-mudahan, karena sekarang kan sebenarnya semuanya bisa diakses di sosial media atau di internet. Kita bisa cari, sehingga kita berharap orang tua itu betul-betul bisa menjadi partner dokter anak gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya 4 bulan belum bisa terbuka tangannya, nah dia harus tanya gitu ya. Nah, Dokter Andamari mungkin sedikit bercerita ya. Biasanya tes Denver atau tes perkembangan ini kapan dilakukan, kemudian bagaimana melakukannya. Silakan Dokter Andamari. Nah, jadi kalau untuk tes Denver ini sendiri, Dok, memang kita lakukan di seluruh anak-anak ya, maksudnya mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usianya 6 tahun. Gitu. Jadi itu biasanya kita pantau, dan pemantauannya itu setiap bulan. Setiap bulan. Iya, jadi bersamaan dengan mereka datang untuk mungkin imunisasi, kita cek juga pertumbuhannya, tetapi nggak ketinggalan kita juga cek juga perkembangannya melalui si Denver ini. Oke. Boleh dilanjutkan mungkin. Denver itu mungkin diperlihatkan ya, kita bawa nih buku dari sejawat yang bagus banget ya. Jadi nanti diperlihatkan, nanti Dokter Andamari coba memplot ya. Jadi coba memperlihatkan 1 bulan yang dievaluasi apa saja gitu. Silakan Dokter Andamari. Jadi di sini ini namanya Denver ya. Ini untuk screening perkembangan. Di sini kita lihat dari usia baru lahir di sini sampai dengan nanti mereka usia 6 tahun. Nah, ini sebetulnya wajib dipunyai, atau kalau bisa memang setiap anak tuh punya 1 gitu ya. Jadi setiap 1 anak ini 1. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri itu memang bisa dilakukan di bayi-bayi yang lahir normal maupun bayi-bayi yang lahir prematur. Akan tetapi memang kalau untuk bayi-bayi prematur kita memerlukan usia koreksi. Jadi kita hitung dulu usia koreksinya berapa, baru kita plotkan di sini. Oke, cara menghitung usia koreksinya? Usia koreksi dapat dihitung seperti ini. Jadi misalnya tanggal pemeriksaan saat ini adalah tanggal 15 Oktober 2025. Kemudian anak lahir prematur dari ibu usia kehamilan 36 minggu. Dan bayi itu lahir di tanggal 10 Juli 2025. Nah, itu akan kita breakdown dulu dari tahun, bulan, dan juga harinya. Dari situ, kita akan mendapatkan usia bayi saat ini berusia 3 bulan 5 hari. Nah, akan tetapi itu bukan merupakan usia koreksi. Nah, usia koreksi adalah usia di mana seharusnya dia saat ini. Biasanya bayi itu kita anggap matang atau aterem pada saat ibu mengalami kehamilan 40 minggu. Nah, karena saat ini bayi lahir dari ibu usia 36 minggu, jadi 40 minggu kita kurangi 36 minggu, didapatkan hasil bayi ini prematur selama 4 minggu. Nah, dari bayi saat ini usia 3 bulan 5 hari kita kurangi dengan usia prematuritasnya 4 minggu atau 1 bulan, didapatkan usia koreksi 2 bulan 5 hari. Sehingga yang kita plot di Denver adalah usia di 2 bulan 5 hari. Jadi sehingga usia yang kita plot di Denver yaitu usia 2 bulan 5 hari, atau itulah usia koreksinya. Jadi usia pertumbuhan dan perkembangan kita pakai usia koreksi ya? Betul. Oke, jadi kalau misalnya dia tadi usianya 3 bulan, padahal 36 minggu, berarti dia kan usianya 2 bulan. Maka usia perkembangannya itu tidak diukur 3 bulan, diukurnya 2 bulan. Gitu ya. Oke, mungkin Dokter Andamari bisa menunjukkan cara untuk melakukan evaluasi sesuai dengan usia koreksi. Oke. Nah, jadi nanti di sini, ini tabel Denvernya, di sini ada dari awal, ini merupakan bulan. Nanti setelah sampai usia 3 tahun baru itu kita evaluasinya per tahun gitu. Jadi kalau tadi kita dapatkan usia bayi saat ini 2 bulan 5 hari yaitu usia koreksi untuk bayi prematur, kita plot di angka 2.
Jadi ini tadi di sini usia 2 bulan, kita tarik garis dari angka 2 yang atas ke angka 2 yang bawah. Setelah kita tarik garis, kita baru bisa menilai aspek-aspek dari Denver. Ada 4 aspek yang biasanya kita periksa. Yang pertama adalah personal sosial. Personal sosial itu biasanya membahas mengenai kemandirian seorang anak. Kemudian motorik halus. Motorik halus merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan-gerakan yang kecil, seperti itu. Dan aspek yang ketiga merupakan aspek bahasa, dan yang terakhir adalah motorik kasar. Biasanya kalau motorik kasar itu merupakan anggota gerak atau sendi-sendi besar yang biasanya seorang anak itu bisa lakukan. Nah, untuk anak usia 2 bulan, biasanya personal sosial atau aspek kemandiriannya yaitu adalah dia harus bisa yang pertama ini sudah bisa menatap wajah dari pemeriksa ataupun menatap wajah orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya. Jadi eye contact itu sudah mulai ada di situ. Kalau misalnya seorang anak sudah bisa melakukan, kita bisa memberikan berarti dia sudah bisa melewati. Kemudian yang kedua adalah membalas senyuman. Membalas senyuman berarti anak itu juga sudah bisa tersenyum dan juga tersenyum spontan. Jadi dia sudah mulai bisa tersenyum sendiri ya. Aspek-aspek yang diperiksa adalah aspek-aspek yang melewati garis di usianya. Jadi kalau misalnya yang ini dia berusaha meraih makanan, tetapi dia tidak dilewati oleh garisnya. Yang aspek tersebut kita tidak periksa. Nah, tetapi kalau untuk yang mengamati tangan, karena ini dilewati oleh garis, berarti kita tetap harus periksa. Begitu selanjutnya di aspek-aspek yang lain. Nah, memang di sini ada 2 warna. Ada yang warna satu kotak di sini memang ada 2 warna, ada yang warna putih dan ada yang warna biru. Di sini sebetulnya menggambarkan kemampuan dari seorang anak rata-rata populasi anak. Kalau memang dia sudah sampai garis yang warna putih, jadi untuk yang kotak putih ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak di usia 2 bulan itu sudah bisa melakukan kegiatan atau gugus tugasnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari yang sedangkan untuk warna biru tua itu menggambarkan bahwa sisanya sekitar 75-100% itu bisa melakukannya di usia tersebut. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau memang seorang anak itu bisa melakukannya, kita bisa berarti dia bisa melewati. Kalau dia tidak bisa melakukannya, berarti kita bisa bilang dia fail atau belum gagal. Atau kita harus evaluasi kembali. Atau kalau misalnya ternyata belum pernah diperkenalkan, berarti kita bisa bilang itu no opportunity. Gitu. Jadi kita memberikan PR kepada orang tuanya dan orang tuanya melakukan dulu di rumah, baru bisa kita nilai. Gitu. Jadi kadang stimulasi itu dicerminkan oleh kemampuan anak, apakah dia sudah pernah dikenalkan aktivitas itu atau belum, gitu ya, sehingga kalau nanti bulan depannya datang kita mengevaluasi yang itu. Gitu ya. Betul, setuju dok. Jadi dan biasanya kita periksanya itu dari garis yang paling luar atau garis yang paling atas. Jadi kita periksa dari kotak yang paling mendekati garis, gitu. Jadi kita pertama karena ini untuk aspek personal sosial adalah mengamati tangan, jadi kita periksanya dari sini. Apakah dia sudah bisa mengamati tangannya atau belum? Kalau dia sudah bisa, berarti kita bisa bilang dia pass. Nah, dia lulus. Kalau dia sudah bisa mengamati tangannya, berarti dia sudah lulus. Nah, baru habis itu kita turun ke kotak selanjutnya yang bawah. Kalau misalnya dia sudah bisa melewati semuanya, kalau si anak tersebut sudah bisa lulus di 3 kotak, berarti artinya dia sudah bisa melakukan yang bawah-bawahnya. Gitu. Itu untuk personal sosial. Nah, kemudian untuk motorik halus, di sini dia sudah bisa mengikuti melewati garis tengah. Di situ dalam artian ketika anak berada dalam posisi terlentang atau tiduran, dia sudah bisa menggerakkan kepalanya ke kanan dan juga ke kiri, gitu. Dan yang ini mengikuti ke garis tengah, berarti sebaliknya ketika dia sudah berhasil untuk menoleh ke kanan atau ke kiri, dia bisa berbalik lagi ke arah garis yang tengah atau posisi yang lurus.
Itu untuk motorik untuk halus di motorik usia 2 halus di bulan. usia 2 bulan. Oke. Nah, kemudian untuk bahasa, di bahasa itu anak 2 bulan itu rata-rata sudah bisa berteriak ya, berteriak dan juga tertawa spontan. Memang ada yang sudah bisa tertawa terbahak-bahak, ada juga yang memang mereka baru bisa tertawa biasa aja. Itu sudah bisa kita anggap lulus. Kemudian sudah rata-rata sudah bisa berbicara, dalam artian bicaranya itu walaupun baru kuing ya, jadi bicaranya O atau A, hanya satu huruf saja. Dan mereka sudah bereaksi terhadap suara ya, jadi kalau sudah ada dari suara kakaknya atau suara orang yang berbicara, mereka sudah mulai mencari sumber suara tersebut. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu aspek motorik kasar, biasanya dia sudah 2 bulan itu sudah mulai bisa tengkurap. Jadi mereka awal-awal biasanya miring-miring, kemudian tengkurap, kemudian ketika ditengkurapkan, kepalanya itu sudah bisa mengangkat sampai dengan 90 derajat. Itu 2 bulan ya? Di 2 bulan. Minimal mereka paling tidak harus sudah bisa di 45 derajat. Gitu. Karena di sini di 45 derajat sudah masuk ke kotak yang berwarna biru tua. Oke. Gitu. Oke. Ya. Jadi aspek yang dinilai adalah personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Ya. Jadi kita di dalam praktek sehari-hari itu ya seringkali menemukan orang tua yang karena belum punya pengalaman, seringkali bayi itu banyak terlentang ya. Sehingga bukan hanya bentuk kepalanya nggak enak dilihat, tapi kemampuan motorik kasarnya jadi terbatas. Atau bayinya sendiri ketika ditengkurapkan jadi menangis, ya. Atau untuk gangguan interaksi atau bahasa, itu seringkali orang tua memaparkan screen, tadinya dia udah jadi dia hilang. Ya, jadi artinya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan orang tua supaya potensinya keluar, gitu ya. Dok. Oke. Mungkin Dokter Andamari punya nggak pengalaman ya? Saya seringkali ya melihat penggunaan sarung tangan ya. Sarung tangan itu kan seringkali dipakai oleh orang tua karena takut kedinginan awalnya, kemudian takut kebaret gitu. Padahal membuka tangan adalah satu kemampuan ya, di mana itu akan nanti dievaluasi dalam motorik halus untuk meraih sesuatu ya. Nah, Dokter Andamari mungkin kan kalau kita periksa 1 bulan sekali itu kan yang paling baik ya. Tapi ada nggak usia-usia di mana kita memang harus lebih periksa gitu? Ya, silakan Dokter Andamari. Nah, biasanya untuk bayi-bayi yang di bawah 1 tahun dok, minimal banget kita bisa periksa 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali ya? Di 3, 6, 9, dan 12 bulan. Jadi 3 bulan dia bisa apa? Kita bisa plot seperti tadi ya, kemudian dilihat usia koreksinya kalau memang dia prematur. Kemudian dia 6 bulan dia bisa apa? Kalau dia 3 bulan ada yang tidak lulus, kita kasih tahu orang tua apa yang dia harus kerjakan. Kemudian evaluasi kembali 6 bulan. Tapi kalau 3 bulan ini banyak yang nggak lulus, berarti kita jangan 6 bulan ya. Jadi mungkin di bulan selanjutnya. Ya, itu bagus banget ya. Jadi Dokter Andamari, dari perbincangan kita hari ini, ada nggak yang Dokter Andamari pesankan pada orang tua sehingga orang tua itu betul-betul memanfaatkan waktu emas perkembangan bayinya? Oke. Tadi kalau Dokter Tiwi sudah membahas mengenai aspek dari motorik halus ya, salah satunya dok. Kalau saya mungkin pengen dari aspek bahasanya ya dok ya. Jadi banyak sekali orang tua yang mungkin sering mendengarkan musik dok ke anaknya. Ya. Sedangkan di musik tersebut memiliki desibel yang berbeda dengan suara manusia dok. Sehingga seringkali anak-anak yang awalnya mulai bisa kuingnya itu menjadi hilang karena ada perbedaan desibel dari suara. Jadi anak-anak itu akan menangkap desibel yang sama dengan musiknya, gitu. Jadi dia akan merespon ketika ada suara yang sama. Sedangkan suara kita manusia itu biasanya di bawah. Di bawah desibelnya itu di bawah gitu. Jadi saran saya perbanyaklah memang stimulasi alami dari kita. Jadi person to person. Jadi dari kita langsung ke bayinya. Minimalkan bantuan-bantuan yang dari luar seperti itu dok. Yang mengeluarkan suara dari luar. Terima kasih ya. Ini baik banget ya. Saya pun juga belajar dari diskusi ini bahwa yang natural itu lebih baik ya. Jadi mungkin suara pintu, suara orang ya, suara motor mungkin ya, atau suara-suara lain yang ada di sekitar yang natural, bukan suara-suara yang kalau kita seperti musik atau mungkin suara mainan ya yang sangat
yang terus-terusan yang continue, terus-menerus ya. itu juga tidak baik buat Betul. seorang bayi Iya. yang sedang mempelajari segala sesuatu di sekitarnya. Oke, terima kasih Dokter Andamari. Kita akan Sama-sama. sambung lagi di podcast selanjutnya.